pelihara cupang. Berapa lama dipelihara cupang? Indonesia lagi party film horor dan nggak menutup kemungkinan suatu hari horor Indonesia bam. Ya udah belok juga. Iya, berarti kita sama-sama Belok. Kalau beban sih nggak ada ya, lebih ke perasaan happy dan bangga karena Tebusan Dosa bisa bekerja sama dengan salah satu film favorit aku, Exhuma. Jadi ya itu, nggak ada rasa gimana-gimana, cuma rasa bangga, happy, menandakan kolaborasi antara dua negara dan semoga kedepannya akan lebih banyak lagi kolaborasi yang terjadi. Iya, kalau aku pribadi awalnya deg-degan ya. Awalnya deg-degan, terus ketemu saat proses syuting, ketemu sutradara dan cast, ternyata prosesnya asik dan semakin kesini semakin merasakan bangga kalau terlibat dalam film ini. Oke, kalau aku lihat sih Exhuma sama Tebusan Dosa ini benang merahnya adalah sama-sama misteri. Misteri yang membawa kebudayaan lokal di dalam filmnya gitu. Kalau Exhuma kebudayaan yang dia bawa adalah Korea Selatan, Jepang. Tapi kalau di Tebusan Dosa budaya yang dibawa adalah misteri dari Indonesia sendiri gitu. Jadi ya benang merahnya misteri. Dan mencekam. secara product value juga harapan kita bisa menyerupai Betul. film Exhuma dan semoga masyarakat bisa enjoy saat nonton filmnya. Kalau aku scene Tirta di kolam renang. Sama lagi, aku yang di kolam renang juga. Tapi kan kita beda scene. Sama-sama di kolam renang, seru. Kalau Ragus itu sahabat yang baik banget sih menurutku. Jadi sosok Ragus ini yang selalu menemani Mbak Tirta kemana saja, selalu memberikan informasi dan setia kawan banget lah, sosok kawan yang diperlukan oleh semua orang. Baik, jujur, solutif. Kalau Tirta ini secara pekerjaan dia seorang podcaster misteri. Terus akhirnya dalam perjalanannya dia bertemu dengan Mbak Wening yang sedang mencari anaknya, Nirmala, dan dari situ akhirnya Tirta ikhlas sekali membantu Mbak Wening. Ragus juga ikhlas Ya, membantu. kita berdua pokoknya sangat saling membantu untuk membantu Mbak Wening menemukan Nirmala. Kalau secara karakter, kenapa Tirta ini menarik menurut aku karena di paruh pertama film, Tirta karakternya seperti A. Di paruh kedua film, karakter Tirta berkembang jauh dari si A ini menjadi Z gitu. Jadi emang development karakternya Tirta bertumbuh. Hal paling menakutkan adalah saat hari pertama syuting. Karena saya deg-degan bekerja sama dengan orang-orang keren ya. Tapi saat berlangsungnya syuting, jujur aku adalah tipe aktor yang sebelumnya itu autodidak ya, nggak belajar dari sekolah acting atau apa, paling aku cuma baca dan suka nonton film. Jadi saat bertemu dengan teman-teman cast and crew dari produksi semuanya di film ini, aku merasa beruntung terlibat di film ini karena belajar banyak dari kalian. Mbak Putri, aku belajar banyak dari Mbak Putri, bagaimana dia bisa saat on cam dan off cam dia bisa tetap memberikan respon terhadap orang sekitar. Jadi aku pikir kan kadang saat acting, wah terbawa karakter, terus saat cut masih tetap fokus, tapi Mbak Putri selalu masih bisa diajak bercanda. Jadi kayak, oh ternyata fun sekali syuting ini. Dan jadi happy, terus belajar banyak banget bagaimana aktor-aktor kebanggaan Indonesia ini bersikap di lokasi. Itu yang pertama yang jadi aku pelajaran. Lalu bagaimana
berakting sesuai kebutuhan Pak Angginun ini sesuatu yang baru sih buat aku. Kurang lebih itu. Mungkin film Tebusan Dosa ini sebuah film yang fresh ya gitu. Kalau kita bawa konteksnya film misteri horor. Jadi semoga sajian kita yang kita persembahkan untuk penonton Indonesia bisa diterima dengan baik sama penonton Indonesia, karena di sini walaupun misteri, horor, teka-teki, tapi best core-nya film ini adalah drama gitu. Jadi aku percaya banget sama film ini bisa membawa penonton ngikutin ceritanya dari awal sampai akhir, bisa ikut terenyuh sama ceritanya Mbak Wening, dan bisa berempati sama setiap karakter yang ada di film Tebusan Dosa. Ya, pasti. Kalau jumlah yang besar kayaknya aku takut ya. Kalau Iya sih, kalau di lautan gitu. kalau dalam jumlah yang besar ketiban galon banyak itu juga takut. Iya. Tapi kalau ketakutan fobia sama air aku sih nggak ada, Mbak Putri. Nggak ada sih. Cuma fun fact-nya waktu ada satu adegan di trailernya udah ada yang Tirta ada di dalam air, itu syutingnya malam dan itu dingin banget karena airnya itu adalah air dari sumber mata air, jadi nggak pakai kaporit, nggak pakai apa-apa, dan kita syutingnya itu malam jam 7-an, jam 8-an, dan itu take-nya juga lumayan teknis banget karena kita harus bawa kamera ke bawah kolam, kita harus nungguin lampu. Kita syuting di bawah, kita naik lagi ke atas, kita lihat gambarnya, oh kurang, turun lagi gitu. Terus nafas juga ternyata temperatur air sangat berpengaruh dalam menahan nafas dalam air. Semakin dingin ternyata semakin pendek nafas kita di dalam. Aku 30 detik udah nggak tahan. Jadi aku maaf banget Mas Angginun, kayaknya bisa nih lebih ya 50 detik, tapi emang tuh pasti udah gitu. Jadi akhirnya emang dibagi beberapa part syutingnya yang adegan itu. Perbedaannya sih kalau dari aku pribadi setelah menjalani proses syuting Tebusan Dosa, nggak ada yang signifikan gitu. Maksudnya karena Tebusan Dosa ini juga base core-nya adalah drama, jadi secara syuting, secara pendekatan karakter, secara kerjasama antara aktor dan sutradara itu sama-sama menarik, sama-sama menegangkan di awal, sama-sama bikin deg-degan, tapi sama-sama menyenangkan gitu. Dan ini ya genre misteri horor pertama aku. Cukup satu aja ya kayaknya. Asik. Enggak lah, pengen lagi. Yang pasti bangga ya kerjasama dengan Mbak Happy Salma, Mbak Putri Marino, terus sutradara kita Mas Anggi, dan aktor-aktor dari lokal dari Jogja, dan juga kita ada aktor dari Jepang yang datang dari Jepang, si Shogun. Suatu kebanggaan tersendiri, dan saya nggak mau menyia-nyiakan itu. Jadi kalau Mbak Putri tanya, saya banyak nanya di lokasi kalau masih ingat. Jadi semua orang aku selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk banyak nanya bagaimana mereka berproses saat mencari peran segala macam, bahkan as an aktor secara pekerjaan bagaimana menyikapi dunia industri segala macam. Aku banyak belajar dari mereka, dan benar-benar semuanya, bahkan setelah itu beberapa aku terapkan. Bagaimana Mbak Putri yang tadi aku cerita, yang setelah on cam dan off cam itu aku benar-benar habis itu aku terapkan, dan ternyata mempermudahku sebagai aktor yang masih baru ini. Jadi setelah itu semoga harapannya bisa mengikuti jejak-jejak mereka untuk berkarir di Indonesia sih. Aku sih action. Aku action. Tapi Mbak Putri pernah? Kalau aku apa ya? Psychological thriller kayaknya bakal seru. Oh iya, keren. Iya, takut banget. Aku tuh penakut banget. Jadi dikit-dikit bisa
ya gitu. Kok ada sesuatu ya gitu. Mungkin karena dari akunya juga sensitif banget sama hal-hal kayak begitu. Aku lahir dan besar di Bali, di mana di Bali itu kan emang banyak banget ya, udah menjadi budaya gitu, mistis sama masyarakat Bali. Jadi dari kecil udah selalu bergabung bersama-sama dengan kemistisan ini. Akhirnya mungkin dari situ timbul rasa takut gitu. Nonton film horor juga nggak berani sebenarnya. Kalaupun nonton film horor pasti kepikirannya seminggu. Yang kan kepikirannya tuh, ntar gimana ya, ntar di belakang pintu gimana, ntar ada yang nempelin atau gimana gitu. Tuh ada film Jepang tuh yang judulnya apa, yang ada si hantunya di sini gitu. Yang nempel. Iya kan, itu yang dia kamera-kamera gitu. Itu juga aku sampai kayak, ini nggak ada kan ya, jangan ya gitu. Kan nggak kasat mata ya, takut gitu, jangan ya. Kayak gini. Cuma kayak takut banget. Tapi Mbak Putri keren di film ini. Di film Exuma. Exuma 2. Kalau aku pribadi, aku sebagai pecinta film horor, keren ya di Indonesia itu selalu memberikan sesuatu yang baru. Dengan banyaknya film horor di Indonesia, ini aku bisa bilang kayak kalau kita lihat Korea dulu, banyak film drama. Sebelum sampai go internasional ya, kalau kalian pernah dengar Boys Before Flower, yang kayak gitu zaman dulu. And then hitungan tahun, bam, langsung go internasional. Kayak di Netflix segala macam. Jadi harapanku as a aktor di Indonesia, sekarang Indonesia lagi party film horor. Dan nggak menutup kemungkinan suatu hari horor Indonesia, bam. Dan kebanggaan tersendiri bagi kita udah berpartisipasi di film horor Indonesia. Dan kerennya lagi, film kami ini, film Tebusan Dosa, ikut berpartisipasi dengan taste rasa film horor yang baru, yaitu misteri horor. Dan juga dibungkus dengan drama yang menurutku itu akan menjembatani ceritanya. Jadi penonton punya cara tersendiri untuk menikmati film horor itu. Dan juga ada teka-tekinya, juga ada simple alur ceritanya. Jadi penonton bisa menikmati film ini dengan sangat ringan, dan juga kalau mau melihat ada kode-kode itu juga seru sih di film ini. Kalau aku itu bukan penikmat film horor sebenarnya, jarang banget nonton film horor. Tapi aku tahu perkembangan film horor di Indonesia tuh sudah sangat pesat kemajuannya gitu sekarang. Kita sebulan bisa dapat 2-3 film horor baru. Dan semuanya relate sama kita. Maksudnya kebudayaannya, kultur lokalnya masuk ke kita gitu. Dan dengan adanya Tebusan Dosa ini yang mungkin sedikit berbeda dengan film-film horor yang kita tonton selama ini di bioskop. Dia lebih ke misteri horor seperti yang Bisma bilang tadi. Semoga dengan adanya Tebusan Dosa ini ya makin banyak produser ataupun sutradara di Indonesia yang berani untuk melakukan suatu hal yang baru, yang fresh, yang bisa bikin kita sebagai penonton ada rasa penasaran ya pergi ke bioskop gitu, kayak aduh ini apa lagi nih gitu, nih suatu hal yang baru yang apa lagi nih gitu. Niku. Kalau aku sih tiba-tiba belok sih sebenarnya gitu, karena dari awal nggak ada impian buat jadi aktor sebenarnya. Ikutan casting ya cuma pengen casting aja, pengen nyoba hal yang baru, tapi ternyata acting dan film menjadi bagian yang besar dalam hidup aku. Jadi belok, kalau aku belok. Jadi sekeluarga juga suka nonton film, tapi waktu besar tuh aku kayak waktu dewasa aku habis kuliah itu memang rencananya ke Jakarta, pengen cari kerja, ada panggilan kerja juga. Ada casting iklan waktu itu. Ya udah belok juga. Ya, kita sama-sama belok. Dulu aku dog, sekarang aku cat. Aku cat. Belok kiri kanan.
Tapi belok ya, dari dog belok ke cat gitu. Awalnya dari kecil aku emang suka melihara anjing. Di Bali khususnya aku ada 2-3 anjing lah pasti, itu di rumah nggak pernah nggak ada anjing gitu. Pindah ke Jakarta, rumah nggak ada halamannya gitu. Jadi aku mikir kasihan kalau punya anjing nggak ada halamannya, terus komitmen waktunya juga harus serius kalau sama anjing, harus ditemenin, diajak jalan-jalan, maksudnya kayak diajak muter-muter, beneran harus di taking care of gitu. Kalau kucing beda gitu, makanya aku kayak oke, daripada melihara anjing mending coba kucing deh gitu. Coba kucing baru 6 bulan yang lalu, coba kucing satu, beli, kok lucu ya kucingnya gitu, kecil, berbulu, gemes, ada matanya, ada semuanya gitu. Oke, terus clingy banget kan, suka gitu. Oke, satu nggak cukup, nambah satu lagi. Jadi sekarang ada 2 kucing di rumah. Ada 2. Gitu. Oh enggak, karena kucing pertama laki-laki, kucing kedua perempuan. Udah aku jodohin. Yeay, tinggal menunggu anaknya. Oh, kalau aku cupang person. Jadi kan kalian tadi bilang kan antara anjing atau kucing kan. Oh, kamu cupang? Kamu melihara cupang? Aku melihara cupang. Ada banyak di rumahku. Oh iya? Dan gampang kan meliharanya kan, tinggal udah beres, selesai. Enggak lah. Pokoknya kalau antara cat person apa dog person, aku cupang person. Aku tuh pernah melihara cupang. Berapa lama dipelihara cupang? Belok. Tapi aku nggak tahu kenapa cupangnya mati. Tiba-tiba, padahal dia sendiri. Lupa kasih makan. Emang cupang nggak boleh sendiri? Ya harus malah kan sendiri. Tapi ya, makanya aku nggak mau lagi punya cupang, soalnya cantik kan ekornya Iya, gitu. Set. Udahlah. Dilihat bikin ngantuk tau. Cupang, oh cupang. Iya, aku cupang person. Di Semarang, kalau di Semarang ada namanya Pasar Jatingaleh. Kalian kalau masuk sedikit di Pasar Jatingaleh itu ada sop buntut terkenal, itu enak banget. Ya Allah, kuahnya bening tapi kayak rasanya tuh enak banget. Sop buntut Semarang di Pasar Jatingaleh. Mantul. Itu yang nggak banyak orang tahu. Lalu udah satu aja cukup ah. Kesenangan nanti pada pasti. Hai Sobis, jangan lupa nonton film Tebusan Dosa mulai tanggal 17 Oktober 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kalian dan kita. Jangan lupa nonton. Thank you Showbiz. Bye. Bye, see you.